Saat pertempuran Berlin di akhir Perang Dunia Kedua, pasukan Soviet pertama yang berhasil menerobos dan memasuki kota Berlin adalah Fifth Shock Army, pimpinan Nikolai Berzarin. Sesuai tradisi bangsa Rusia, komandan yang pertama kali berhasil memasuki kota musuh, maka ia akan didapuk menjadi pimpinan di kota tersebut. Dan Berzarin menjadi wali kota sementara Berlin setelah Jerman menyerah kalah pada tanggal 2 Mei 1945. Lalu, bagaimana kiprah seorang Berzarin selama menjadi wali kota Berlin? Simak video ini sampai habis. Sumber utama dari video ini adalah buku berjudul The Museum Karlshorst, Guide to Permanent Exhibition, yang merupakan buku tentang Museum Karlshorst di Berlin Timur, yang menjadi tempat kapitulasi Jerman pada Soviet dan Sekutu di tanggal 8 dan 9 Mei 1945. Berzarin sendiri lahir di tahun 1904, yang berarti saat memimpin pasukan shock troop kelima memasuki Berlin, ia baru berusia 41 tahun. Ketika ditunjuk sebagai komandan militer di Berlin setelah Jerman kalah, secara tak langsung ia juga menjadi wali kota sementara atau wali kota darurat, di mana tugasnya adalah memperbaiki saluran air, listrik, infrastruktur, medis, serta memberi makan pada warga Berlin, imbas dari pertempuran berdarah di ibu kota tersebut yang menghancurkan banyak fasilitas vital dan memakan ratusan ribu korban jiwa, baik tewas ataupun terluka. Untuk meminimalisir kelaparan, Berzarin mengorganisir dapur umum atau field kitchen, yang pada nantinya makanan tersebut dibagikan pada warga lokal. Selain itu, ia juga memerintahkan wajib kerja pada warga Berlin untuk membersihkan puing-puing bangunan dan kendaraan yang hancur. Ini dilakukan agar proses normalisasi aktivitas sehari-hari di kota tersebut berjalan lebih cepat. Pemerintah militer Soviet melakukan banyak hal untuk mendapat simpati dan reputasi baik di mata masyarakat Berlin. Selain karena motif kemanusiaan, motif politik dan persaingan ideologi juga tak bisa diabaikan. Apalagi setelah pasukan sekutu mulai menduduki Berlin bagian barat sesuai perjanjian di Yalta dan Potsdam. Berzarin sendiri seringkali turun langsung ke lapangan untuk mengecek proses rekonstruksi dan rehabilitasi yang ia canangkan. Namun sayangnya, sama seperti Jenderal Patton dari Amerika, Berzarin yang saat itu telah berpangkat kolonel jenderal tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Berlin pada 16 Juni 1945. Walau hanya menjabat selama 55 hari, publik Berlin tidak begitu saja melupakan jasa Jenderal Soviet yang membantu mereka saat berada di titik nadir pasca perang. Ia lalu didapuk menjadi warga kehormatan Berlin. Pada masa Jerman Timur, Nikolai Berzarin menjadi salah satu nama dari resimen pasukan perbatasan atau Grenztruppen Jerman Timur yang turut menjaga tembok Berlin. Namanya juga diabadikan sebagai salah satu tempat di Berlin, yaitu Berzarinplatz, yang berada di distrik Friedrichshain-Kreuzberg, yang biasa dilawati oleh tram M10. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa lagi di video yang lainnya.